masih di Ainus Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, banjir kembali menerjang Solok, Sumatera Barat pada Selasa kemarin. Warga panik karena air sungai meluap dengan cepat. Sungai di Nagari Saniang Baka, Kecamatan Kalikoto, Singkarak, Solok, Selasa kemarin kembali meluap dan menerjang perumahan warga. Sungai meluap akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Solok beberapa hari terakhir. Banjir membuat warga panik karena air naik dengan cepat. Kami lagi terjebak, nggak bisa keluar di sini. Nagari Saniang Baka menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir bandang paling parah di Sumatera Barat pada November lalu, di mana ketinggian banjir mencapai 2 meter. Pihak BPBD Kabupaten Solok mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai tingkatkan kewaspadaan karena kondisi ekstrim diprediksi terus berlanjut hingga awal tahun. Hujan deras kembali mengakibatkan banjir susulan di sejumlah lokasi di Kota Padang. Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai diminta waspada. Inilah keadaan sekarang di Batu Busuk di sebelum jembatan. Usai diguyur hujan deras, banjir susulan kembali menerjang kawasan Batu Basua, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa sore. Derasnya arus banjir membuat tanggul yang dibuat petugas sebelumnya hancur. Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai Batang Kuranji dan Lubuk Minturun dihimbau untuk waspada dan menjauhi pinggiran sungai. Selain di Batu Basua, Kecamatan Pauk, banjir susulan juga menerjang kawasan Lumbuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Bu Kecamatan Kuranji, dan Gurun Lawe, Kecamatan Nanggalo. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Akibat curah hujan yang masih tinggi, banjir bandang dan longsor susulan kembali menerjang Kecamatan Palembaian, Agam, Sumatera Barat. Akibatnya pemirsa, 1 rumah dan 3 penghuninya tertimbun longsor. Sabar. Tim SAR gabungan TNI Polri mengevakuasi korban tertimbun longsor di Kecamatan Palembaian, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menjebol tembok rumah karena kondisi korban terjepit. Alhamdulillah. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selain itu, petugas juga sebelumnya berhasil menyelamatkan 2 penghuni rumah lainnya yang merupakan ibu dan kakak korban. Banjir bandang susulan dan longsor terjadi di Palembaian, Agam karena curah hujan yang masih tinggi. Jadi 1 rumah longsor, di situ ada korban. Korban ada 3 orang, alhamdulillah semuanya selamat. Posisi korban, Bang? Tak ditemukan, Bang? Posisi korban pada saat ditemukan itu di belakang dapur. Di dapur, jadi terimpit di situ dekat tembok, ketutup dengan meja gitu. Petugas mengimbau warga untuk waspada akan adanya potensi longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Longsor susulan nyaris menghantam tim SAR saat mengevakuasi korban longsor di kawasan Palembaian, Agam, Sumatera Barat. Beruntung pemirsa, tim SAR dapat menyelamatkan diri. Keluar! 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 Suasana mencekam terjadi saat tim SAR berupaya mengevakuasi korban tertimbun longsor di sebuah rumah di Kecamatan Palembaian, Agam, Sumatera Barat. Longsor susulan tiba-tiba datang dan membuat tim SAR serta warga sekitar panik menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada korban akibat peristiwa ini. Sementara 3 korban yang tertimbun longsor juga berhasil diselamatkan. Hati-hati, Pak Polisi! Buat tenda di depan. Sementara di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pemirsa, puluhan warga memilih tidur di luar rumah pada malam hari. Hal itu terpaksa mereka lakukan karena khawatir adanya gempa susulan pasca gempa sebesar 4,5 magnitudo mengguncang wilayah mereka.
Meski hanya beralaskan tikar dan atap terpal, warga mengaku merasa lebih aman tidur di luar dibandingkan di dalam rumah mereka sendiri. Buat tenda di depan rumah karena gempanya nggak berat. Pemirsa, pembersihan jalan nasional pasca banjir di Aceh terus dilakukan. Meski kondisi jalan belum sepenuhnya pulih, aktivitas warga berangsur kembali normal. Arus lalu lintas di ruas Jalan Nasional Batas Kabupaten Pidijaya dengan Kabupaten Biren kembali ramai oleh beragam kendaraan yang melintas. Kondisi jalan memang belum seperti sebelum bencana banjir, namun pembersihan material lumpur membuat mobilitas masyarakat perlahan berjalan normal. Akses jalan yang sebelumnya berlumpur penuh dengan kayu-kayu batu-batuan dan sekarang sedikit demi sedikit udah mulai normal seperti biasanya. Salah satu titik yang masih terus dibersihkan oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum adalah ruas Jalan Nasional Batas Pidijaya dengan Kota Biren. Penanganan difokuskan di Kecamatan Murah sepanjang 14,21 km. Kalau sekarang kondisi alhamdulillah sudah banyak yang tertangani, lumpur-lumpur sudah banyak yang kita pindahkan dan alhamdulillah jalan sudah lancar, Pak. Pemulihan akses jalan menjadi prioritas guna mendukung aktivitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik. Diharapkan konektivitas antara wilayah segera pulih untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pemirsa, jembatan Butong Atuh di Kabupaten Nagan Raya yang putus diterjang banjir bandang kembali dibangun. Pengerjaan jembatan Bailey ditargetkan rampung 10 hari ke depan. Pembangunan jembatan Bailey yang menghubungkan jalur lintas utama Betong Ateh Banggalang Nagan Raya Aceh menuju Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Setengah rangka utama jembatan telah terpasang. Progres pengerjaan telah mencapai 51% dan ditargetkan rampung dalam 10 hari. Sebanyak 30 prajurit TNI bersama instansi terkait masih melakukan penguatan konstruksi untuk mempercepat penyelesaian jembatan. Jembatan Bailey ini memiliki bentang sepanjang 30 meter dengan kapasitas muatan hingga 30 ton. Lebih kurang 5 hari kami sudah bekerja. Kemudian kami selesaikan dalam waktu 10 hari target. Kita sudah berjalan 4 hari, sisa waktu 6 hari. Kami berupaya sekuat mungkin supaya pekerjaan ini bisa tuntas dalam waktu 10 hari. Sebelumnya, jembatan menghubung Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh Tengah di Kecamatan Betong Ateh putus total dihantam banjir bandang. Diharapkan dengan rampungnya jembatan Bailey ini, akses transportasi dan mobilitas warga Nagan Raya dengan Aceh Tengah dapat kembali normal. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsah Ainus melaporkan. Anak-anak pengungsi korban bencana di Tapanuli Tengah belajar dan doa bersama dalam menyambut perayaan pergantian tahun. Selain itu, pemirsa, anak-anak juga akan mengadakan nonton bareng perayaan malam tahun baru dari sejumlah daerah. Dalam rangka menyambut tahun baru, berbagai kegiatan digelar di posko pengungsian korban bencana Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Meski hanya beratapkan dan beralaskan terpal, anak-anak pengungsi antusias mengikuti kegiatan belajar. Untuk menjaga semangat belajar, para relawan memberikan beragam aktivitas edukatif bagi anak-anak. Selain itu, anak-anak juga akan mengikuti doa bersama dan nonton bareng perayaan pergantian tahun baru sejumlah daerah di posko pengungsian. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Sukriyadi Tanjung di posko pengungsian Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ya, selamat siang Sukri. Sukri, seperti apa kegiatan yang diadakan di pos pengungsi jelang malam tahun baru nanti? Baik, ini yang kita berada di utara
di Kecamatan dan saat ini 150 orang pengungsi yang notabene anak-anak dulu di ini mereka juga tidak kegiatan saja juga melakukan belajar dari relawan-relawan yang datang dari berbagai daerah, dan dari Sumatera Utara juga dari Jakarta juga dari kabupaten-kabupaten lainnya. Saat ini Baik, Sukri, terima kasih atas laporan Anda. Sukri, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi. Kita akan lanjutkan lagi nanti untuk laporan langsung dari tempat Anda. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 3 rumah di Sukabumi, Jawa Barat tertimbun longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tak hanya menerjang rumah, tanah longsor juga menimbun sejumlah titik jalan kabupaten penghubung antara desa dan kecamatan. Bencana tanah gerak yang berujung longsornya bukit setinggi 100 meter di Kampung Karikil, Desa Bojongsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi menimbun sedikitnya 3 rumah milik warga. Bencana tanah longsor yang menerjang 3 rumah ini bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur wilayah ini. Kondisi 2 rumah tertimbun material longsor, sementara 1 rumah lainnya mengalami kerusakan berat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian penghuni rumah sudah menyelamatkan diri. Tidak hanya itu, sejumlah titik jalan kabupaten yang menjadi penghubung antar desa Cijangkar, Bojongkalong, Bojongsari, Sukamaju, dan Wangunreja, Kecamatan Nyalindung juga tertimbun longsor. Material longsor menutupi badan jalan sehingga memutuskan akses warga. Warga yang akan beraktivitas terpaksa melewati material longsoran agar bisa mencapai desa lainnya. Untuk mempercepat proses evakuasi material longsor, pemerintah daerah akan menurunkan alat berat ke lokasi. Kejadian yang ada di Kecamatan Nyalindung dan ada beberapa desa dari mulai Cijangkar, Bojongkalong, Bojongsari, termasuk kesananya ke Sukamaju. Alhamdulillah sudah dirembuk dan hari ini lagi membawa beko alat berat lagi di perjalanan dari PU dengan dari ketua tim penanganan bencana dari Pak Kiai. Insya Allah akan tertangani. Pihak pemerintah akan bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang ada di. Hingga kini pemerintah daerah masih mendata jumlah wilayah yang terdampak akibat bencana ini. Warga pun diimbau untuk selalu waspada terutama saat musim hujan seperti saat ini.